Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bijak mengelola ekosistem melalui teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu nih, ada nggak sih di antara kalian yang mengetahui apa sih itu teks laporan hasil observasi? Belum tahu ya? Kalau begitu, mari kita menjelaskan. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang disebut observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kalian bisa paham ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Nah, di mana menulis pada dasarnya adalah cara untuk menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Menurut KBBI, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Dengan demikian, menulis berarti menuangkan pikiran, gagasan, isi hati penulis ke dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah agar pikiran gagasan yang dimaksud hati penulis dapat tersampaikan kepada orang lain melalui tulisan itu. Nah, sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui apa saja sih struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, pernyataan umum, di mana yang berisi tentang objek apa yang akan dibahas, definisi, dan segala informasi umum tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, di mana yang berisi tentang detail atau pemberincian bagian-bagian atau hal-hal dari objek yang dibahas. Yang ketiga, deskripsi manfaat, di mana yang berisi tentang kegunaan dan keistimewaan dari objek yang akan dibahas. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, nah kita harus juga mengetahui tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Penulisan laporan juga harus mengikuti kaidah penulisan. Kaidah penulisan berpedoman pada pedoman umum ejaan. Di dalamnya terdapat pedoman antara lain seperti penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, adapun ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 6. Yang pertama nomina, verbal material, kopula, verba pengelompok, verba keadaan, dan istilah teknik. Nah, mari kita jelaskan satu-satu ya untuk ke-6 ciri kebahasaan tersebut. Yang pertama, nomina atau kata benda digunakan untuk menyebut objek utama dalam teks laporan, misalnya buku, gunung, bunga, kerbau, dan kucing. Yang kedua, verba, di mana verba ini disebut material yang digunakan untuk menunjukkan tindakan suatu objek yang terlihat nyata, misalnya membaca, memukul, mengendarai, dan menyirami. Yang ketiga, kopula. Kopula ini merupakan verba yang menyatakan hubungan seperti definisi, seperti merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Yang keempat, verba pengelompok, di mana verba pengelompok ini digunakan untuk mengelompokkan objek dalam satuan-satuan tertentu, misalnya terbagi dari, terdiri atas, atau termasuk. Yang kelima, verba keadaan. Verba keadaan merupakan keadaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, seperti mempunyai, berhubungan, dan bergerak. Yang terakhir atau yang keenam, istilah teknis, di mana digunakan dalam teks laporan sesuai dengan topik yang dibahas mengenai bidang tertentu. Misalnya, istilah teknik kedokteran seperti alergi, antibiotik, obesitas.
istilah kimia seperti magnesium, molaritas, dan molekul, atau istilah teknik ekonomi seperti market, bisnis, dan deflasi. Nah, itulah penjelasan dari struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.